Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Alawiyah dengan NIM 17096230057 dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dari Fakultas Ekonomi akan membuat video tentang pembelajaran dari salah satu teori belajar behaviorisme secara individu, dan saya akan menjabarkan apa itu behaviorisme dan hasilnya akan dijadikan sebagai UAS mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Pembelajaran dari salah satu teori belajar behaviorisme. Apa itu teori behaviorisme? Teori behaviorisme merupakan salah satu pendekatan dalam psikologi pendidikan yang berfokus pada pemahaman tentang bagaimana individu belajar melalui perubahan perilaku yang dapat diamati secara langsung. Proses belajar, menurut teori ini, didefinisikan sebagai perubahan perilaku yang muncul sebagai hasil dari interaksi antara stimulus, rangsangan eksternal, dan respon tanggapan yang diberikan oleh individu. Pendekatan ini menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil dari penguatan reinforcement yang diberikan secara konsisten. Penguatan ini dapat berupa penguatan positif seperti pemberian penghargaan atau pujian, maupun penguatan negatif seperti penghilangan konsekuensi yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan ditampilkan. Selanjutnya ada tokoh yang berpengaruh teori behaviorisme. Yang pertama itu ada Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike adalah seorang tokoh terkemuka dalam psikologi pendidikan yang dikenal dengan teori koneksionisme yang menjelaskan bahwa proses belajar merupakan pembentukan koneksi antara stimulus dan respon. Dalam teorinya, Thorndike menekankan bahwa pola perilaku manusia maupun hewan terbentuk melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Ia merumuskan 3 hukum utama yang menjadi dasar teorinya, yaitu hukum latihan, hukum akibat, dan hukum kesiapan. Hukum latihan menjelaskan pentingnya pengulangan atau latihan dalam memperkuat hubungan antara stimulus dan respon, di mana semakin sering perilaku dilatih, semakin kuat koneksi tersebut terbentuk. Hukum akibat menekankan pengaruh dari konsekuensi yang diterima setelah suatu tindakan dilakukan, di mana hasil yang menyenangkan akan memperkuat perilaku, sedangkan hasil yang tidak menyenangkan cenderung melemahkannya. Sementara itu, hukuman kesiapan menunjukkan bahwa keberhasilan proses belajar sangat bergantung pada kesiapan mental, emosional, dan fisik individu untuk menerima dan merespon stimulus. Yang kedua, Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov, seorang ilmuwan asal Rusia, terkenal dengan eksperimen yang mengarah pada pengembangan teori klasikal kondisioning. Dalam eksperimen terkenalnya, Pavlov menunjukkan bagaimana stimulus yang pada awalnya bersifat netral seperti suara bel dapat memicu suatu respons setelah stimulus tersebut dipasangkan berulang kali dengan stimulus yang sudah dapat menimbulkan respon alami. Seperti makanan yang memicu refleksi air liur pada binatang. Melalui serangkai percobaan yang cermat, Pavlov berhasil membuktikan bahwa stimulus yang tidak memiliki hubungan langsung dengan respon alami dapat memperoleh kemampuan untuk memicu respon tersebut setelah terjadinya asosiasi antara keduanya. Yang ketiga itu ada B.F. Skinner. B.F. Skinner, seorang psikologi terkenal mengembangkan teori operan conditioning yang berfokus pada bagaimana penguatan, baik itu positif maupun negatif, memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan memperlakukan perilaku manusia. Dalam teori ini, Skinner mengintroduksi konsep reinforcement yang menjelaskan bagaimana respon tertentu dapat diperkuat atau sebaliknya, dihilangkan melalui proses yang terstruktur. Penguatan positif yang melibatkan pemberian stimulus yang menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan berfungsi untuk meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan diulang di masa depan. Yang keempat, Albert Bandura. Albert Bandura, seorang tokoh terkemuka dalam bidang psikologi, mengembangkan dan memperluas pandangan teori behaviorisme melalui konsep social learning teori atau teori pembelajaran sosial. Dalam teorinya, Bandura menyoroti peran penting dari observasi dan imitasi dalam proses pembelajaran, di mana individu dapat mempelajari perilaku baru dengan mengamati tindakan orang lain, tanpa harus mengalami langsung konsekuensi dari perilaku tersebut. Lebih lanjut, Bandura menekankan bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tetapi juga oleh faktor kognitif yang ada dalam diri individu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar teori behaviorisme. Yang pertama itu ada perubahan perilaku yang terlihat. Observable behavior change. Perubahan perilaku yang terlihat atau observable behavior change merupakan salah satu konsep dasar dalam aliran behaviorisme. Aliran ini menekankan bahwa belajar dapat diukur melalui perubahan yang terjadi pada perilaku individu yang dapat diamati secara langsung oleh pihak lain. Dalam pandangan ini, aspek-aspek internal yang tidak dapat dilihat secara fisik seperti emosi, pemikiran, dan motivasi dianggap tidak relevan dalam proses pembelajaran, karena sifatnya yang tidak dapat diukur atau diamati secara objektif. Fokus utama dari teori ini adalah pada hubungan antara stimulus yang diberikan kepada individu dan respon yang ditunjukkan sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut. Yang kedua itu ada stimulus dan respon, SR bonds. Stimulus dan respon, SR bond, merupakan konsep fundamental dalam aliran psikologi behaviorisme.
yang mengemukakan hubungan timbal balik antara rangsangan stimulus dan reaksi respon. Dalam hal ini, stimulus merujuk pada segala bentuk rangsangan atau kejadian yang berasal dari lingkungan sekitar yang dapat memicu seseorang atau makhluk hidup lainnya untuk merespon atau bereaksi. Sementara respon adalah bentuk perilaku atau tindakan yang muncul sebagai akibat langsung dari adanya stimulus tersebut. Sebagai contoh, suara bel yang terdengar di sekolah dapat bertindak sebagai stimulus yang memicu respon dari siswa, yakni mereka akan berkumpul di kelas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga itu ada penguatan reinforcement. Penguatan reinforcement merujuk pada suatu proses psikologi yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan terulangnya suatu perilaku tertentu dengan memberikan stimulus yang mendukung atau mengurangi stimulus yang tidak diinginkan. Dalam konteks pendidikan, penguatan digunakan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan seperti peningkatan prestasi, belajar atau perkembangan sikap siswa. Penguatan ini terbagi dalam dua jenis utama, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Yang keduanya memiliki cara yang berbeda dalam memperkuat perilaku yang diinginkan. Penguatan positif, positive reinforcement, adalah jenis penguatan yang melibatkan pemberian suatu yang menyenangkan atau memberikan manfaat sebagai respon terhadap perilaku yang diinginkan. Di sisi lain, penguatan negatif, negative reinforcement, adalah jenis penguatan yang melibatkan penghilangan atau pengurangan suatu stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku tertentu terjadi, dengan tujuan untuk memperkuat perilaku tersebut agar berulang kembali. Selanjutnya ada hukuman punishment. Hukuman punishment merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan perilaku yang dianggap tidak diinginkan atau merugikan, dengan tujuan untuk mendorong individu agar menghindari perilaku tersebut di masa depan. Dalam konteks pendidikan atau pengelolaan perilaku, hukuman dapat diterapkan dalam dua bentuk utama, yaitu hukuman positif dan hukuman negatif, yang masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda. Hukuman positif melibatkan penambahan stimulus yang tidak menyenangkan, yang bertujuan untuk membuat individu merasa tidak nyaman atau terganggu sehingga diharapkan mereka akan menghindari perilaku yang salah di kemudian hari. Sebagai contoh, seorang guru dapat memberikan teguran atau peringatan kepada siswa yang melanggar aturan di kelas dengan mengharapkan bahwa siswa tersebut akan lebih berhati-hati dan mematuhi aturan di masa depan agar tidak mendapat teguran lebih lanjut. Sementara itu, hukuman negatif melibatkan menghilangkan stimulus yang menyenangkan atau menyenangkan bagi individu sebagai bentuk konsekuensi atas perilaku yang tidak diinginkan. Misalnya, seorang siswa yang tidak menyelesaikan tugas dapat kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermain atau mendapatkan penghargaan tertentu. Tujuan dari hukuman jenis ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa perilaku mereka yang tidak bertanggung jawab dapat menyebabkan hilangnya kesempatan atau kesenangan yang mereka nikmati, sehingga mendorong mereka untuk lebih serius dalam melaksanakan kewajiban mereka. Selanjutnya ada pembiasaan conditioning. Pembiasaan conditioning merupakan proses belajar yang terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respon, di mana individu atau organisme mempelajari hubungan antara rangsangan tertentu dengan reaksi yang dihasilkan. Terdapat dua jenis utama pembiasaan yang dijelaskan dalam teori psikologi, yaitu classical conditioning dan operant conditioning. Classical conditioning yang pertama kali diperkenalkan oleh Ivan Pavlov terjadi ketika seseorang atau hewan belajar melalui asosiasi antara stimulus netral yang pada awalnya tidak memunculkan respon tertentu dengan stimulus yang sudah memiliki respon alami. Sebagai contoh, Pavlov menunjukkan bagaimana guguk dapat belajar mengenai suara bel yang pada awalnya netral dengan makanan, sehingga bel itu sendiri dapat memicu respon yang sama, karena air liur meskipun tanpa kehadiran makanan. Selanjutnya ada repetisi dan latihan, repetition and practice. Repetisi dan latihan, repetition and practice, merupakan elemen yang sangat penting dalam proses pembelajaran, terutama dalam memperkuat hubungan antara stimulus dan respon. Konsep ini telah menjadi dasar dalam banyak teori pembelajaran, termasuk dalam teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Edward Thorndike. Menurut Thorndike, semakin sering hubungan antara stimulus dan respon SR digunakan atau dilatih, semakin kuat asosiasi yang terbentuk di dalam pikiran individu. Hal ini menjelaskan mengapa latihan berulang memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembelajaran, baik itu dalam konteks pembelajaran motorik, keterampilan kognitif, maupun pembelajaran perilaku. Pengulangan tidak hanya membantu memperkuat ingatan atau kemampuan seseorang, tetapi juga memfasilitas otomatisasi respon tertentu, sehingga respon tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien tanpa memerlukan pemikiran yang mendalam. Yang terakhir ada trial and error. Trial and error atau percobaan atau kesalahan merupakan suatu proses yang seringkali menjadi bagian integral dalam proses pembelajaran. Proses ini melibatkan individu yang mencoba berbagai respon atau pendekatan terhadap suatu stimulus atau tantangan yang dihadapi. Kemudian, menilai hasil dari setiap percobaan yang dilakukan. Dengan melakukan berbagai eksperimen dan mengalami kegagalan atau kesalahan, individu akhirnya dapat menemukan respon atau solusi yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan ini, meskipun tampak sederhana, merupakan dasar dari banyak bentuk pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Konsep trial and error pertama kali dijelaskan secara mendalam oleh psikologi Edward D. Thorndike melalui eksperimen yang terkenal pada tahun 1898, di mana ia mengamati perilaku seekor kucing yang terjebak dalam sebuah kandang dan berusaha mencari jalan keluar untuk mendapatkan makanan. Selanjutnya, ada penerapan dalam pembelajaran teori behaviorisme. Bagaimana teori behaviorisme ini dapat diterapkan dalam proses pembelajaran? Penerapan teori behaviorisme dalam proses pembelajaran memiliki fokus utama pada perubahan perilaku peserta didik yang terjadi sebagai hasil interaksi antara stimulus, rangsangan, dan respon. Dalam pendekatan ini, pembelajaran dianggap berhasil jika ada perubahan yang jelas dan struktur dan perilaku siswa yang dapat diamati secara langsung. Proses perubahan tersebut terjadi melalui penguatan dan pembentukan kebiasaan yang menjadi inti dari teori behaviorisme itu sendiri.
Salah satu cara penerapan teori ini yang paling umum adalah melalui penggunaan reward dan punishment. Reward atau penghargaan diberikan sebagai bentuk penguatan positif terhadap perilaku yang diinginkan sehingga dapat memperkuat perilaku tersebut dan mendorong siswa untuk mengulanginya. Sebaliknya, punishment atau hukuman diberikan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan dengan harapan dapat mencegah terjadinya perilaku serupa di masa depan. Contoh nyata dari penggunaan teori behaviorisme di dalam situasi pembelajaran sehari-hari. Di SMA Negeri 3 Batam, misalnya penghargaan berupa nilai yang baik diberikan kepada siswa yang berhasil menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Sementara sanksi atau hukuman diberikan kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugas hafalan dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan motivasi siswa dalam belajar. Penerapan ini dapat dilihat dengan jelas dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, di mana guru tidak hanya mengajarkan materi secara teoritis, tapi juga mengarahkan siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Mereka serta membentuk karakter siswa yang lebih baik dan lebih berintegritas. Misalnya dalam pembelajaran fikih, siswa diajarkan tata cara sholat jenazah yang tidak hanya diberikan dalam bentuk teori, tapi juga dilatih berulang-ulang sehingga siswa benar-benar dapat mempraktikkannya dengan benar. Dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam, kebersihan lingkungan juga diajarkan sebagai bagian dari nilai-nilai Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bentuk ibadah dan mengabdikan kepada Tuhan. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, misalnya siswa diajarkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, berperilaku toleran terhadap perbedaan serta memiliki sikap interaktif yang positif dengan sesama. Teknik atau strategi yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan teori behaviorisme tersebut secara efektif. Guru diharapkan untuk memberikan motivasi yang dapat membangkitkan semangat belajar siswa, agar mereka lebih tertarik dan terlibat dalam proses pembelajaran. Penguatan dilakukan dengan cara memberikan pengulangan materi atau latihan yang cukup untuk memastikan bahwa siswa benar-benar memahami dan menguasai pembelajaran dengan baik. Hal ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas pemahaman siswa, tetapi juga untuk membantu mereka mengingat materi pembelajaran dalam jangka panjang. Teori behaviorisme juga diterapkan dalam pembentukan kebiasaan yang berulang-ulang, di mana siswa diajarkan untuk melakukan hal-hal tertentu secara otomatis setelah mengalami proses latihan yang cukup. Lingkungan pembelajarannya mendukung juga menjadi faktor-faktor penting dalam penerapan teori behaviorisme. Teori ini tidak hanya menekankan pada aspek mental dan perilaku siswa, tetapi juga mengakui bahwa lingkungan fisik yang baik dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan kelas yang bersih, rapi, dan nyaman sangat penting agar siswa merasa betah dan fokus dalam belajar. Dengan cara ini, teori behaviorisme tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa, tetapi juga membentuk pribadi siswa yang lebih baik, bertanggung jawab, dan memiliki integritas yang tinggi dalam kehidupan sosialnya. Selanjutnya ada kelebihan teori behaviorisme. Yang pertama itu ada pendekatan praktis dan terukur. Salah satu keunggulan utama yang dimiliki oleh teori behaviorisme adalah kemampuannya dalam mengukur pembelajaran melalui perubahan perilaku yang dapat diamati secara langsung dan terukur. Seperti yang dijelaskan oleh Sulaswari di DK 2021, teori ini menekankan pada perubahan perilaku yang tampak dengan jelas dan dapat dievaluasi secara objektif, sehingga memungkinkan pengukuran hasil pembelajaran yang lebih akurat dan terarah. Perubahan ini menjadi indikator utama dan menilai efektivitas pembelajaran yang pada gilirannya memberikan umpan balik yang konkret mengenai sejauh mana proses pembelajaran telah berhasil dicapai. Hal ini sangat berguna terutama dalam konteks pendidikan atau pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis atau pembiasaan perilaku tertentu. Yang kedua itu ada penguatan perilaku positif. Merupakan konsep yang sangat penting dalam teori behaviorisme yang mencakup baik penguatan positif maupun negatif sebagai metode efektif untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Dalam konteks ini, B.F. Skinner melalui teori operant conditioning mengemukakan bahwa penguatan positif dan negatif memiliki peran yang sangat besar dalam proses modifikasi perilaku. Menurut Skinner, penguatan positif dapat berupa pemberian hadiah atau insentif yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi individu dan mendorongnya untuk melakukan perilaku yang diinginkan. Sebagai contoh, pemberian penghargaan atas pencapaian tertentu dapat meningkatkan semangat dan kinerja seseorang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu praktik yang konsisten dan terstruktur. Dalam teori koneksionisme yang dikemukakan oleh Trondheim, terdapat penekanan yang kuat pada pentingnya latihan berulang yang sistematis dan konsisten dalam memperkuat hubungan antara stimulus dan respon. Ia merupakan inti dari pembelajaran melalui pengalaman. Trondheim mengemukakan bahwa semakin sering suatu respon diberikan dalam konteks stimulus yang sama, maka hubungan tersebut akan semakin kuat menghasilkan pembentukan kebiasaan yang lebih stabil dan otomatis. Sulaswari di DK 2021. Proses ini yang berfokus pada pembentukan kebiasaan yang terbentuk melalui latihan yang terstruktur dan berulang, memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan keterampilan yang tahan lama yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi pendidikan dan pelatihan praktis. Yang terakhir yaitu ada fokus pada lingkungan eksternal. Behaviorisme sebagai pendekatan teoritis dalam psikologi memberikan perhatian utama pada pengaruh yang dimiliki oleh lingkungan terhadap perilaku individu. Dalam pandangan ini, perilaku tidak dianggap sebagai hasil dari faktor internal atau predisposisi bawaan, tetapi lebih dipengaruhi oleh stimulus eksternal yang ada di sekitar individu. Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam pengaturan pendidikan dan pengelolaan perilaku, karena memungkinkan pengelolaan untuk memanipulasi elemen-elemen lingkungan yang dapat mempengaruhi respon individu. Melalui manipulasi tersebut, individu dapat diarahkan untuk mengembangkan perilaku tertentu yang diinginkan. Prinsip stimulus dan respon H.R. yang mendasari teori ini memberikan dasar yang kokoh untuk menyebabkan perubahan perilaku yang signifikan. Dengan membentuk lingkungan yang struktur,
dan memadai di mana stimulus yang diberikan dapat diatur secara konsisten, memungkinkan terbentuknya pola perilaku yang diinginkan baik dalam konteks pendidikan maupun dalam pengelolaan perilaku di berbagai situasi lainnya. Selanjutnya ada kekurangan teori behaviorisme. Yang pertama itu ada mengabaikan faktor internal. Salah satu kritik utama terhadap teori behaviorisme adalah mengabaikan terhadap faktor internal yang tidak dapat diamati seperti pemikiran, perasaan, dan motivasi individu. Behaviorisme menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati tanpa mempertimbangkan proses mental yang mendasari. Hal ini bertentangan dengan teori-teori psikologi lainnya seperti teori kognitif yang lebih memperhatikan aspek-aspek internal dalam pembelajaran. Oleh karena itu, behaviorisme sering dianggap terlalu sederhana dalam menjelaskan kompleksitas proses belajar manusia. Yang kedua yaitu ada keterbatasan dalam pembelajaran kompleks. Behaviorisme lebih efektif dalam situasi pembelajaran yang melibatkan pengulangan dan penguatan perilaku sederhana, seperti dalam pelatihan keterampilan motorik atau kebiasaan tertentu. Namun, untuk pembelajaran yang melibatkan pemecahan masalah atau pembelajaran konsep yang lebih abstrak, behaviorisme seringkali kurang efektif. Pembelajaran semacam ini memerlukan proses internal yang lebih mendalam, seperti pemikiran kritis dan kreativitas, yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh teori behaviorisme. Yang ketiga itu ada oversimplification of learning. Teori behaviorisme yang sering dikritik karena menyederhanakan proses pembelajaran, seperti yang dikemukakan oleh Bandura dalam teori pembelajaran sosialnya. Proses pembelajaran tidak hanya terjadi melalui penguatan dan pengulangan perilaku, tetapi juga melibatkan observasi, imitasi, dan faktor kognitif. Behaviorisme cenderung mengabaikan aspek-aspek ini yang membatasi pemahamannya tentang bagaimana individu belajar dalam konteks sosial dan kognitif. Yang keempat itu ada tindak memperhitungkan emosi dan kebutuhan psikologis. Behaviorisme juga cenderung mengabaikan faktor emosional dan kebutuhan psikologis yang mempengaruhi pembelajaran. Misalnya dalam konteks pendidikan, teori ini mungkin tidak mempengaruhi bagaimana stres atau kecemasan dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk belajar. Emosi memainkan peran penting dalam motivasi dan mengarahkan perilaku. Namun, behaviorisme lebih fokus pada penguatan eksternal tanpa memperhitungkan kompleksitas emosi ini. Kesimpulan, teori behaviorisme memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami berbagai individu belajar melalui perubahan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini sangat efektif dalam konteks pembelajaran yang melibatkan kebiasaan dan keterampilan motorik serta dalam pengaturan yang memerlukan pengukuran perilaku yang jelas. Namun, kelemahan teori ini terletak pada pengabaian faktor internal seperti pemikiran emosi dan motivasi yang sangat penting dalam proses pembelajaran yang lebih kompleks. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang pembelajaran, teori behaviorisme perlu dikombinasikan dengan pendekatan psikologis yang lebih memperhatikan faktor internal dan sosial dalam perkembangan individu. Refleksi pribadi mengenai seberapa penting teori behaviorisme ini untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Refleksi pribadi saya mengenai pentingnya teori behaviorisme untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mengungkapkan betapa relevannya pendekatan ini dalam konteks pendidikan. Behaviorisme dengan fokus pada perubahan perilaku yang teramati, menawarkan cara yang jelas dan terukur dalam memahami dan meningkatkan proses belajar. Dalam banyak situasi, pendidikan terutama di tingkatan dasar hingga menengah, penguatan dan pembiasaan perilaku yang diinginkan melalui prinsip-prinsip seperti penguatan positif dan penguatan negatif sangat efektif. Teori ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih struktur, di mana siswa tahu dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka bisa memperoleh penghargaan atau menghindari konsekuensi negatif. Sebagai contoh, penguatan positif seperti pujian atau hadiah bagi siswa yang menunjukkan prestasi belajar tidak hanya memberikan motivasi tetapi juga memperkuat kebiasaan baik mereka. Penguatan negatif seperti pengurangan tugas bagi siswa yang berhasil mencapai target juga berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan kinerja siswa. Sekian penjelasan dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.